Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1511 Legiun Pembelah Langit bergabung dalam pertempuran. Semua tamu yang datang ke pesta ulang tahun itu seperti orang tenggelam yang menggenggam sedotan terakhir, dan bergegas menuju celah di sudut tenggara. Banyak orang yang lolos dari celah karena malu. Zhu Sang melihat pemandangan ini dengan mata merah darah dan merasa cemas. Jika semua orang ini dibiarkan melarikan diri dari kota Zuxian, maka rahasia keluarga Zhu akan terlindungi. Hentikan mereka. Bunuh mereka semua. Zhu Sang berteriak sekuat tenaga pada lebih dari 30.000 tentara keluarga Zhu yang tewas. Pada saat ini, semua tentara yang mati dengan putus asa menyerang ke arah celah di sudut tenggara, dan 72 pembudidaya pedang dari Gunung Xiandong mendekat dan membentuk garis pertempuran, membunuh semua tentara mati yang bergegas maju satu persatu dengan mereka. Pedang. Meskipun tentara keluarga Zhu yang mati ini adalah mesin pembunuh tanpa emosi dan memiliki kultivasi yang baik, bagaimanapun juga, mereka masih jauh tertinggal dibandingkan dengan murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian. Sekarang setelah 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong mengalami baptisan berdarah kerajaan monster laut luas, mereka kembali ke Sekte Pedang Tongtian dan menukar sejumlah besar poin kontribusi dengan banyak keterampilan pedang dan senjata berharga. Sekarang mereka meledak dengan segenap kekuatan mereka, dan setiap orang mereka semua memiliki kekuatan 1 lawan 100. Pedang yang sangat ganas ditembakkan dari tangan 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong, membunuh prajurit mati yang bergegas maju satu persatu di bawah pedang. Zhu Sang melihat pemandangan ini dari belakang. Dia khawatir dan alisnya serius. Dia menemukan bahwa lebih dari 30.000 tentara tewas tidak dapat menembus garis pertempuran yang dikumpulkan oleh 72 pembudidaya pedang ini. Sampah, sampah, sungguh banyak sampah. Ada lebih dari 30.000 orang, yang sebanding dengan pasukan kecil di dinasti Litian, tetapi mereka bahkan tidak bisa menangani 72 orang ini. Zhu Sang meraung berulang kali. Tuan Markis, biarkan tentara pemisah surga maju. Zhu Sang cemas dan berkata kepada Markis dari tentara pemisah surga. Wajah Markis tentara surga terbelah menjadi gelap pada saat ini, dan dia merenung dalam diam sejenak. Zhu Sang melihat bahwa Hou Tianjun masih memiliki keraguan, dan segera berkata, Tuan Hou, jika keluarga Zhu saya hancur, maka Anda tidak akan lolos dari kematian. Apakah manfaat yang diberikan keluarga Zhu saya selama bertahun-tahun tidak cukup? Berdengung. Ketika Markis dari tentara surga yang membelah mendengar kata-kata Zhu Sang, ekspresinya memadat, dan jejak niat membunuh melewati kehampaan. Markis dari tentara surga yang membelah memandang Zhu Sang dengan dingin dan berkata, Tuan Zhu, apakah kamu mengancamku? Saya tidak berani, itu hanya pengingat yang baik, kata Zhu Sang dingin. Markis dari pasukan langit yang membelah segera berdiri dan melihat ke medan perang, saya mengatakannya ketika saya datang. Saya dipercaya oleh selir kekaisaran. Hari ini saya di sini. Tentu saja saya tidak akan berdiam diri dan mengawasi urusan keluarga Zhu. Sosok penguasa tentara surga terbelah bergoyang, dan jubah naga piton yang awalnya dia kenakan tiba-tiba menghilang, dan dia dengan cepat mengenakan baju besi berat berwarna emas gelap, memegang tombak emas gelap di tangannya. Ini adalah Splitting Sky Armor dan Splitting Sky Spear, yang unik untuk Sky Splitting Legion. Mereka terbuat dari besi dewa khusus dari dinasti Litian. Pemilik armor tersebut memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan seni bela diri yang luar biasa. Sulit bagi senjata spiritual apapun untuk menembus baju besi itu. Kekuatan tombak pembelah langit bahkan lebih menakjubkan lagi. Justru keberadaan armor pembelah langit dan senjata pembelah langit itulah yang menjadikan Legiun Pembelah Langit salah satu legiun andalan di tangan dinasti Litian. Tentara Pembelah Langit. Setelah pemimpin tentara Pembelah Langit berdiri, dia mengangkat tangannya dan berteriak. Wow, wow, wow. Segera, suara langkah rapi datang dari segala arah di keluarga Zhu. Jika orang lain mendengarkan dengan cermat saat ini, langkah-langkah ini kuat, bertenaga, dan rapi, seolah-olah ada puluhan ribu orang, dan setiap langkahnya adalah menginjak suatu frekuensi. Segera, sekelompok tentara yang mengenakan armor pembelah langit dan memegang senjata pembelah langit mengepung seluruh keluarga Zhu. Apalagi seekor burung pipit, seekor lalat pun tidak bisa terbang. Di sini, sekelompok tentara berteriak setelah mengepung keluarga Zhu. Jenderal tentara pemisah langit mengarahkan tombaknya ke arah Dong Fang Bai dan 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong, kecuali prajurit keluarga Zhu, tak seorang pun akan dibiarkan hidup. Bunuh, bunuh, bunuh. Satu persatu, tentara pasukan langit yang membelah. Prajurit itu meraung, mengangkat tombaknya, dan menikam ke arah sudut tenggara. Para prajurit tentara pembelah langit datang untuk membunuh mereka. Mereka jauh lebih kuat daripada prajurit keluarga Zhu yang tewas. Belum lagi armor pembelah langit dan senjata pembelah langit yang mereka bawa, bahkan dengan pengalaman bertahun-tahun dalam bidang ini. Bertarung di medan perang dan saling bekerja sama. Pemahaman diam-diam sudah cukup untuk mengalahkan sedikit orang dengan lebih banyak.
Selain itu, penguasa tentara surga yang membelah datang ke kota Zuxian dengan hampir 100.000 tentara yang menakutkan. Begitu perang pecah, belum lagi Lin Bai dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, bahkan kota Zuxian ini dapat dengan mudah dikalahkan. Ketika Nixiong, Zuo Lian dan yang lainnya melihat tentara pembelah surga bergabung dalam pertempuran, mereka segera meraung, Markis tentara pembelah surga, Anda adalah markis militer dinasti Litian yang membelah bumi dan menjadi raja. Sekarang setelah Anda mendengar Zu kata-kata Sang, apakah kamu masih bersedia mengorbankan hidupmu untuknya? Markis Split Heaven Army mencibir, mengapa tidak? Nixiong berkata dengan dingin, Kaisar dinasti Litian benar-benar buta, mengapa dia membesarkan orang kulit putih seperti itu serigala bermata sepertimu? Lin Bai berkata dengan dingin, jangan katakan itu. Yah, mereka awalnya spesies yang sama. Apakah menurutmu Zufi bisa menjadi selir favorit Kaisar dinasti Litian karena kecantikan alaminya? Jangan bodoh, alasan mengapa Zufi bisa mencapai posisi selir pasti berada di ibu kota kekaisaran. Ada seseorang di dalam yang membantunya. Orang ini mungkin adalah markis tentara pembelah surga. Lin Bai berkata dengan ringan, tidak hanya Zubi, tetapi juga Zulei, Tuan Pedang Muda. Jika seseorang tidak membantunya, Zulei Anda tidak dapat mengambil posisi Tuan Pedang Muda karena kemampuan Anda. Nixiong, beritahu saudara-saudaraku, jangan terlibat dengan tentara pasukan langit yang membelah. Lin Bai segera berkata, saat ini, semakin banyak tamu yang lolos melalui celah tersebut. Terima kasih, Saudara Dongfang. Terima kasih, teman kecil Dongfang. Terima kasih, Sekte Pedang Tongtian. Satu demi satu, para tamu yang melarikan diri dari formasi penyegelan surga mengucapkan terima kasih. Segera, setengah jam berlalu, dan luka yang dirobek paksa Lin Bai berangsur-angsur sembuh. Pada saat ini, tidak ada tamu di kediaman keluarga Su. Yang tersisa hanyalah Xian Dongshan, 72 pembudidaya pedang. Ketika Zhu Sang melihat semua tamu melarikan diri dari formasi penyegel, dia segera berseru, jangan lepaskan mereka yang melarikan diri, Tuan Markis. Saya mengerti bahwa menjaga mereka tetap hidup tidak lebih dari mengusir mereka. Untungnya, saya menyelamatkan tangan dan mengatur 50.000 orang di kota Zuxian, tetapi hanya membawa 50.000 orang ke dalam formasi Sealing Heaven. Jika tidak, kami akan membiarkan orang-orang ini melarikan diri dari formasi Sealing Heaven hari ini. Kami benar-benar membiarkan mereka melarikan diri. Split Heaven Army Markis memandang dengan dingin, mengeluarkan jimat transmisi, dan mengirimkan perintah, Kapten Zhang, Anda segera memimpin 50.000 pasukan ke kota Zuxian dan membunuh yang melarikan diri. Bunuh semua tamu. Saya lebih baik membunuh 1.000 secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Kata Markis Tentara Surga yang membelah segera. Ya, patuhi perintahmu. Kapten bermarga Zhang menerima perintah militer dan segera memberi hormat kepada Markis dari Tentara Pemisah Surga. Kemudian dia memimpin lebih dari 50.000 tentara-tentara pemisah surga dan mulai membantai para tamu di luar formasi penyegelan surga. Mereka, jeritan melengking menyebar dari luar formasi penyegelan surga, dan semua tamu yang melarikan diri sekali lagi diserang dan dibunuh oleh pasukan pembelah langit. Bab 1512, Perang Habis-Habisan. Jeritan melengking menyebar di luar formasi penyegel surga. Zhu Sang, kamu harus mati. Split Heaven Junhou, kamu berpura-pura menjadi raja militer. Aku tidak ingin mati. Aku sangat marah. Mereka lari satu per satu. Ketika para tamu melihat tentara-tentara pembelah langit datang untuk membunuh mereka, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat, dan pemandangan itu langsung berlumuran darah dan daging, dengan mayat berserakan di mana-mana. Segera, seorang pria parubaya gemuk mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanannya dan meraung, saya Lin Changtian. Segera biarkan semua prajurit keluarga Lin yang mati berkumpul, bergegas ke kota Zuxian secepat mungkin, dan hancurkan keluarga Zhu. Bunuh Zhu Sang. Saudaraku, ada apa denganmu? Bukankah kamu pergi menghadiri ulang tahun Zhu Sang? Suara seorang pria bingung datang dari catatan transmisi. Pria parubaya bernama Lin Changtian meraung dengan marah, untuk menghadiri ulang tahun Pit, saya ingin menghadiri pemakaman Zhu Sang. Saya, keluarga Lin dari kota Changyun, akan berperang dengan keluarga Zhu di kota Zuxian sampai mati. Terdengar di catatan transmisi. Pria itu juga mendengar bahwa masalahnya tidak sederhana, jadi dia berkata, saya akan segera memanggil orang-orang keluarga yang meninggal, dan kita akan tiba di kota Zuxian dalam 1 jam. Dengan kepala dari keluarga bernama Lin Changtian, dia mulai memanggil tuan keluarga dan tentara yang mati, dan kemudian para tamu yang panik ini mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanan mereka dan mulai memanggil yang kuat. Kakak kedua, segera minta semua prajurit di keluarga yang berada di atas alam Yin Sein tingkat kelima untuk bergegas ke kota Zuxian, hancurkan keluarga Zhu, dan bunuh Zhu Sang. Seorang lelaki tua reot lainnya berteriak pada jimat transmisi dengan sebuah ekspresi marah di wajahnya. Jalan.
Keluarga Zhu, kamu ingin memulai perang. Kalau begitu mari kita coba dan lihat siapa yang lebih kuat, keluarga Zhu Mu atau keluarga Zhangku. Pria parubaya lainnya berkata lagi pada catatan transmisi, saya Zhang Yuanshan, dengan kota Tianshan sebagai kepala keluarga Zhang, saya memanggil semua prajurit di atas alam Yinshen tingkat kelima di kota Tianshan untuk bergegas ke kota Zuxian dan mengalahkan keluarga Zhu demi keluarga Zhang saya. Ketika ini selesai, Zhang saya keluarga akan diberi hadiah besar. Mereka yang tidak datang akan menanggung akibatnya. Keluarga Zhang di kota pegunungan dapat dikatakan sebagai kota utama di dinasti Litian. Kekuatan keluarga Zhang tidak kalah jauh dengan Zuxian kota, dan bahkan memiliki lebih banyak fondasi. Pada dasarnya, semua orang di kota Tianshan adalah murid keluarga Zhang. Keluarga Zhang dengan satu perintah, ribuan prajurit pasti akan merespons. Ayah, aku tidak ingin mati, tolong aku, tolong aku. Seorang pemuda menangis sedih, dia berada di sudut, memegang jimat transmisi dan gemetar. Ada apa? Apakah kamu tidak menghadiri ulang tahun Susang? Suara laki-laki yang bertanya datang dari jimat transmisi. Ayah, Susang ingin membunuhku, keluarga Zhu ingin membunuhku. Tidak, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Pemuda itu berkata dengan tergesa-gesa. Tetapi ketika dia membuka mulut untuk berbicara, seorang prajurit dari Legiun Pembelah Langit datang dan menebas dengan pedangnya, membunuh pemuda itu dengan pedangnya. Nak, kamu bicara, kamu bicara. Siapapun yang berani membunuh putra Xiao Jingku akan dikuburkan bersama seluruh keluarganya. Jika ada yang datang, tolong segera sebarkan berita bahwa semua tuan dari keluarga Xiao harus berkumpul bersama-sama. Catatan telegraf jatuh ke tanah. Tapi tidak ada yang mendengar raungan kepala keluarga Xiao di ujung lain jimat transmisi. Kirimkan perintah kepada semua tuan keluarga untuk pergi ke kota Zuxian dan bunuh Susang. Hancurkan keluarga Zhu. Orang yang membunuhku, keluarga Zhu dari kota Zuxian, balas dendam padaku. Murid dari sekte Jin Yuan. Keluarga Zhu ingin membunuhku. Selain itu, murid-murid Jin Yuan Zong yang menghilang secara misterius beberapa tahun yang lalu juga dijual oleh keluarga Zhu ke kerajaan monster laut luas. Silakan segera datang ke sekte tersebut. Kumpulkan semua pejuang dari aliansi Ranger untuk segera pergi ke kota Zuxian dan hancurkan keluarga Zhu. Satu demi satu, orang-orang bangsawan, menghadapi pembantaian berdarah Legiun Pembelah Langit, meluangkan waktu untuk mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanannya dan mengeluarkan perintah satu persatu. Ketika ratusan pesan ini tersebar, seluruh dinasti Litian tiba-tiba terguncang. Ada 180 kota utama di dinasti Litian saat ini, keluarga di lebih dari 130 kota utama telah mengirimkan tentara mereka yang mati, masuk ke susunan teleportasi, dan menuju kota Zuxian. Di wilayah yang luas ini, sekte kelas 1 dan sekte kelas 2 yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Pada dasarnya semua master alam Yinshen tingkat kelima atau lebih tinggi dalam sekte bergegas menuju kota Zuxian. Murid sekte ini adalah kandidat utama keluarga Zhu untuk menjual prajurit, karena prajurit yang dijual ke kerajaan monster laut luas hanya perlu kuat, dan prajurit sekte tersebut tidak diragukan lagi adalah prajurit terkuat di dinasti Litian. Sekte Pedang Tongtian adalah sekte raksasa di dinasti Litian dan bahkan di Tanah Lingnan. Keluarga Zhu tidak berani melakukan terlalu banyak kesalahan, jadi sekte kelas 1 dan sekte kelas 2 ini telah menjadi pilihan pertama keluarga Zhu. Di antaranya adalah sekte Jin Yuan, sekte Qinglong, dan sekte kelas 1 lainnya setelah sekte Pedang Tongtian. Saat ini, mereka telah mengirim ribuan prajurit ke kota Zuxian. Di antara prajurit ini, hampir tidak ada satupun dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih lemah dari Yinseng. Kesempurnaan luar biasa. Di sisi lain, di puncak Master Pedang dari sekte Pedang Tongtian. Di aula utama Master Pedang menempati posisi tinggi, dengan Gui Jing berdiri di bawah. Pada saat ini, Gui Jing menerima pesan. Setelah mendengarnya, ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian wajahnya kembali tenang. Dia berkata kepada Master Pedang, Master, hal-hal di kota Zuxian telah dimulai. Tapi sepertinya menjadi sedikit di luar kendali kita. Di luar kendali. Mengapa? Sang Master Pedang bertanya dengan bingung. Gui Jing terkekeh dan berkata, saya tidak tahu di mana Dong Fang Bai menemukan buku rekening keluarga Zhu, tapi dia membukanya di depan umum. Zhu Sang sangat marah. Melihat detailnya tidak terjamin, dia menjadi marah dan ingin membunuh semua orang. Orang-orang yang menghadiri pesta ulang tahun. Bunuh mereka semua. Tetapi orang-orang yang pergi ke pesta ulang tahun itu kaya atau bangsawan. Tidak ada orang sederhana. Mereka mengambil kesempatan itu dan segera memanggil tuan dari keluarga dan sekte ke kota Zuxian. Master Pedang Satu mendengar ini, senyum masam muncul di wajahnya, dia memegang dahinya dan berkata, awalnya ini masalah kecil, tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi begitu besar dan melibatkan begitu banyak orang. Gui Jing terkekeh dan berkata,
Master Pedang, bisakah kamu menjadi Zhu? Tidak semua orang bisa menjadi tamu keluarga Zhu di kota peri. Jika tidak ada yang lain, ajak saja para tamu yang menghadiri pesta ulang tahun Zhu Sang. Di antara mereka, ada 180 kepala dinasti Litian. Setengah dari kepala keluarga di kota utama pergi ke sana secara langsung. Dan sekte kelas 1 dan sekte kelas 2 di dinasti Litian, para tetua dan murid sekte ini, jumlah orang yang pergi ke sana bahkan lebih tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Zhu Sang ingin mengirim. Mereka menyajikannya dalam satu panci, dan selera makan keluarga Zhu sangat besar. Gui Jing berkata sambil terkekeh. Haha, Master Pedang tersenyum datar, kalau begitu banyak orang telah pergi, jadi tentu saja sekte pedang Tongtianku sangat diperlukan. Gui Jing, buatlah pengaturan, biarkan Ling Luo memimpin tim, pergi ke paviliun perburuan harta karun untuk mengeluarkan misi, dan memanggil 500-an murid berpakaian ungu, 30.000 murid berpakaian merah, pergi ke kota Zuxian. Pastikan untuk membawa kembali buku rekening yang ditemukan Dong Fang Bai. Beritahu Ling Luo bahwa setelah mendapatkan buku rekening, tidak perlu melaporkannya dan langsung menghancurkan keluarga Zhu. Master Pedang Leng berkata dengan dingin. Sesuai perintah. Gui Jing segera merespons dan segera meninggalkan aula Master Pedang. Master Pedang duduk sendirian di aula utama, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu terkekeh dan berkata, Dong Fang Bai, kamu memang bukan orang biasa. Tunggu, selama Ling Luo tiba, kamu akan baik-baik saja. Jika kamu tidak dapat bertahan, maka kami akan membalaskan dendammu. Kata Master Pedang dengan tenang. Bab 1513 Pertempuran Sengit dengan Tuan Tentara Surgawi yang Membelah. Dalam formasi penyegelan surga, Lin Bai dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong berkumpul bersama. Ni Xiong, Zhuo Lian dan yang lainnya melihat ke belakang dan melihat bahwa ada juga pertempuran berdarah di luar formasi penyegel surga. Aku tidak menyangka bahwa markis dari pasukan langit yang membelah begitu licik sehingga dia tidak membawa 100.000 pasukan ke dalam keluarga Zhu, tetapi meninggalkan 50.000 di luar, kata Ni Xiong dengan mata terkejut. Zhuo Lian terkekeh dan berkata, saya hanya bercanda. Bagaimana seseorang yang bisa mencapai posisi Junhou dan menghancurkan bumi dan menjadi raja bisa memiliki peran kecil? Luo Xuan berkata, sudah berakhir sekarang. Orang-orang yang melarikan diri dari Feng Tian, saya khawatir orang-orang dalam formasi tidak akan selamat. Lin Bai melihat kembali ke orang-orang yang melarikan diri dari formasi penyegel, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya tidak menyangka bahwa saya menyelamatkan mereka, tapi mereka masih jatuh ke dalam mulut harimau. Tampaknya keluarga Zhu benar-benar siap kali ini. Saudara-saudara, kita tidak bisa menyelamatkan mereka. Bertindak sesuai dengan rencana awal kita. Kata Lin Bai segera. Setelah itu, Ni Xiong, Zhuo Lian dan yang lainnya mengumpulkan pikiran mereka dan memandang Zhu Sang dengan mata dingin. Lin Bai berkata, ingat, target kita hanya Zhu Sang. Jangan bertarung sampai mati dengan tentara keluarga Zhu yang tewas dan tentara-tentara pemisah surga. Mereka memiliki terlalu banyak orang dan kita bukan tandingan mereka. Setelah membunuh Zhu Sang, gunakan apa yang kutinggalkan. Energi pedangmu dapat merobek celah dalam formasi Kai Feng Tian. Segera setelah Zhu Sang mati, kami akan segera meninggalkan kota Zuxian. Lin Bai berkata dengan dingin. Ya, 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong merespons satu demi satu. Pada saat ini, dalam formasi penyegelan surga, terdapat sebanyak 50.000 tentara dari pasukan pembelah langit, dan tentara keluarga Zhu yang tewas hampir mencapai 30.000. Secara total, ada lebih dari 80.000 orang, sedangkan Lin Bai dan yang lain hanya memiliki 72 orang. Jika Lin Bai bertarung dengan mereka sampai mati, dia akan mencari kematian. Tetapi jika Lin Bai dengan sengaja menghindari tentara pembelah langit dan tentara keluarga Zhu yang tewas, dan memiliki kemampuan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong saat ini, tidak akan sulit untuk melarikan diri dari sini. Terlebih lagi, Lin Bai telah menyiapkan pedang pemecah Qi untuk mereka semua tadi malam. Selama dia menggunakan pedang Qi, itu akan merobek lubang di formasi Kai Feng Tian, memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Bunuh Zhu Sang. 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong membidik Zhu Sang dan menyerang. 72 pembudidaya pedang, dengan gerakan seperti naga, bergerak dengan gila di lautan manusia, cahaya pedang menyala di tangan mereka, dan ketika cahaya pedang menebas, lusinan master mati di bawah pedang. Berdengung. Lin Bai melompat dan bergegas menuju Zhu Sang seperti kilat. Wajah Zhu Sang penuh dengan kepanikan, dan dia segera meraung, hentikan dia, hentikan dia. Kultivasi Zhu Sang saat ini hanyalah keberadaan kesempurnaan agung dari alam Sageyin. Secara alami, dia tidak dapat memblokir pedang Lin Bai. Keterampilan melihat Lin Bai ketika pembunuhan itu datang, dia langsung berteriak kaget. Saat Zhu Sang melihat Lin Bai menghunus pedangnya, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Bai. Huff, beraninya seorang prajurit di alam suci Yin tingkat 9 berani merajalela.
Markis dari Tentara Langit yang membelah mengambil langkah maju pada saat ini, dengan senyum ganas di wajahnya, dan membidik ke arah Lin Bai dengan tombak langit pemisah di tangannya. Gemuruh. Tombak menghantam, dan udara di sepanjang jalan segera meledak, menciptakan ledakan sonik yang mengguncang dunia. Tembakan ini seperti naga liar yang keluar dari laut, menghancurkan langit dan menyerang Lin Bai. Orang kuat di alam Yangshen. Lin Bai terkejut ketika dia melihat penguasa tentara surga yang membelah mengambil tindakan, dan itu bahkan bukan alam Yangshen tingkat pertama. Kekuatan semacam ini setidaknya adalah alam Yangshen tingkat kedua, atau bahkan tingkat ketiga. Lin Bai tidak berani gegabah, guntur cian mulai beredar di sekujur tubuhnya. Niat pedang yang mengerikan menyebar dari tubuh Lin Bai. Guntur ilahi Aoki. Ilmu pedang Tian-Tian. Sekarang di tangan Lin Bai, dua kartu truf terkuat adalah Aoki Divine Thunder dan ilmu pedang Tongtian. Sekarang, segera setelah Split Heaven Army Lord mengambil tindakan, Lin Bai menggunakan kedua kartu trufnya. Bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang diberikan Split Heaven Army Lord pada Lin Bai. Sebuah tembakan melintas, dan kekuatan mengerikan melanda di depan Lin Bai seperti guntur. Sepotong guntur cian menyebar dari tubuh Lin Bai, berkumpul di bilah pedang Lin Bai, menyerang dengan pedang, dan bertabrakan langsung dengan Split Heaven Army Lord. Suara keras segera menyebar. Seluruh kediaman keluarga Zhu terguncang oleh tabrakan ini. Semua prajurit melihat ke belakang dengan ngeri, terutama para tamu di luar formasi penyegel surga. Melihat ke belakang pada saat ini, mereka semua berseru, Dong Fang Bai benar-benar bertarung melawan Tuan Tentara Surga yang membelah. Markis Tentara Surga yang terbelah ini adalah seorang pejuang di alam yang Shen tingkat kedua. Saya harus mengatakan bahwa Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian ini benar-benar kuat. Setelah pukulan dengan Markis Tentara Surga terbelah, dia tidak dapat melakukan apapun sama sekali. Tidak sakit. Banyak tamu berkata dengan terkejut. Saudara senior Dong Fang. 72 penggarap pedang Gunung Xiandong melihat Lin Bai bertarung dengan Markis Tentara Surga terpisah, dan sedikit kekhawatiran segera muncul di wajahnya. Puff! Setelah tabrakan, tubuh Lin Bai terguncang mundur 1000 meter. Dia bergetar beberapa kali sebelum dia stabil. Jejak darah tanpa sadar meluap dari sudut mulutnya. Matanya suram, seorang prajurit di tingkat kedua dari alam Yangshen, seperti yang diharapkan, kuat, sekarang tingkat kultivasi saya terlalu rendah, bahkan jika saya dapat menjalankan teknik pedang langit dan guntur ilahi kayu hijau, saya mungkin tidak dapat menandingi prajurit di tingkat kedua Yangshen alam. Lin Bai segera merasa bahwa jarak antara musuh dan kami agak terlalu besar. Aku akan menahan Markis dari pasukan langit yang membelah sementara kamu membunuh Susang. Setelah membunuhnya, segera pergi. Lin Bai segera berkata kepada 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Ketika Nixiong Zuolian dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera menarik kembali pikiran mereka dan bergegas menuju Susang. Ketika Markis dari Split Heaven Army melihatnya, dia langsung berteriak secara diam-diam, kamu sedang mencari kematian. Markis dari Split Heaven Army memutar tombaknya dan membidik Nixiong, Zuolian dan lainnya yang menyerang Susang untuk membunuh mereka. Lawanmu adalah aku. Lin Bai melihat penguasa tentara pemisah surga mengubah targetnya dan segera menolak. Konsepsi artistik Aurora, konsepsi artistik hujan lebat, dan konsepsi artistik pembunuhan semuanya ditumpangkan. Pedang menakutkan keluar dari tangan Lin Bai. Kilatan cahaya pedang menembus langit dan bumi, dan menghantam tenggorokan Markis dari pasukan langit terbelah dalam sekejap. Seluruh tubuh Markis tentara surga terbelah terasa dingin dan kulit kepalanya mati rasa. Pada saat ini, dia merasakan bayangan kematian yang ganas. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat bahwa pedang Lin Bai telah tiba di depannya. Bang! Markis dari pasukan langit yang membelah memblokir pedang Lin Bai dengan tombak panjangnya. Tapi penguasa tentara pembelah langit juga terlempar mundur 100 meter oleh pedang Lin Bai, dan bahkan armor pembelah langit di tubuhnya meninggalkan bekas pedang yang tak terhapuskan. Markis dari Split Heaven Army sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa prajurit di alam suci Yin tingkat ke-9 ini bisa mengusirnya. Dia melihat ke bawah pada tanda pedang di pelindung dadanya, dan matanya menjadi semakin dingin. Tian-tian pedang Tuan Pedang Muda yang dikirim oleh sekte ini adalah salah satu dari 9 jenius jahat di negeri Lingnan. Dia benar-benar layak atas reputasinya. Komandan, pasukan pembelah surga dari dinasti Litian, penguasa surga tentara pemisah yang membelah tanah dan menjadi raja, sebenarnya menjadi putra keluarga Zhu. Anjing lari, ini sungguh mengejutkan. Kata Lin Bai sambil mencibir. Kamu, apakah kamu mencari kematian? Ketika Markis dari Split Heaven Army mendengar kata, anjing berlari, keluar dari mulut Lin Bai, dia langsung menjadi marah dan menikam Lin Bai dengan gelombang tombaknya. Putaran serangan ini lebih sengit dari sebelumnya, dan konsepsi artistik bumi, yang telah dikembangkan oleh Marquis of Split Heaven ke tahap tengah, tidak lagi disembunyikan dan meledak dengan kekuatan penuh. Bab 1514 Pria Misterius.
Markis tentara pembelah surga sangat marah, dan senjata pembelah surga di tangannya meledak dengan cahaya terang, dan menembak Lin Bai dengan keras. Di udara, Lin Bai dan pasukan pemisah surga bertempur dengan sengit. 100 langkah akan membunuhmu. Dengan kilatan cahaya pedang, Lin Bai menyerang tubuh Lie Tian Junhou dengan pedang yang ganas. Pedang ini agresif, cahaya pedang tajam, dan sepertinya memiliki kekuatan yang tak terhentikan. Dia hendak membunuh Lie Tian Junhou dengan satu serangan, penguasa tentara surgawi. Orang tua dari tentara pembelah langit memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia segera menggerakkan tombak di tangannya dan mengumpulkan semua energi spiritualnya. Tombak pembelah langit berubah menjadi naga ganas dan menikam Lin Bai dengan keras. Lin Bai bertarung sengit dengan markis tentara surga terbelah. Di bawah, Ni Xiong berbisik, saudara Dongfang telah menahan markis tentara surga terbelah. Ayo bunuh Zhu, lalu segera dirikan kota Zuxian. Ni Xiong, Zhuo Lian, Jingsu, dan yang lain menggunakan keterampilan fisik mereka untuk mendekati Zhu. Kamu ingin membunuhku? Pernahkah kamu bertanya padaku tentang 30.000 tentara keluarga Zhu yang tewas? Zhu memegang pedang tajam di tangannya dan menatap dingin ke arah Ni Xiong, Zhuo Lian dan lainnya yang terbang ke arahnya. Cahaya pedang itu tiba-tiba muncul. Kemudian 30.000 tentara tewas menyerbu lagi. Lautan manusia melonjak dan langsung menelan Ni Xiong, Zhuo Lian dan lainnya. Cahaya pedang yang ganas meledak. Cahaya pedang lewat, dan darah serta tulang orang yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh. Pergi. Ah! Li Chou memegang pedang raksasa di tangannya dan berlari ke arahnya seperti binatang buas di medan perang. Dia menebas dengan marah dengan pedangnya, mencabik-cabiknya seolah-olah itu adalah permulaan dunia, dan membunuh sekelompok prajurit dari Legiun Pembelah Langit. Dasa, kerja bagus. Ni Xiong tersenyum bahagia, dan segera matanya bersinar, dan dia melihat bahwa hanya ada jarak 100 meter antara dia dan Zhu. Kemudian dia menggerakkan keterampilan pedangnya, dan pedang di tangannya menusuk dengan ketajaman yang tak tertandingi. Dia pergi bersama Zhu. Apa? Ketika Zhu melihat tusukan pedang Ni Xiong yang sangat ganas, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur dengan tergesa-gesa, wajahnya menjadi pucat, dan banyak keringat mengucur dari dahinya. Zhu menderita kematian. Mata Ni Xiong tajam dan dia menyerang dengan pedang. Zhu mundur 10 meter, melotot, dan melihat bahwa dia tidak bisa lagi menghindari pedang Ni Xiong, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Ni Xiong, dia segera mengertakkan gigi dan berteriak, berapa lama kamu harus menonton? Zhu mengangkat kepalanya. Melihat ke suatu tempat di rumah keluarga Zhu, dia meraung dengan marah, keluarga Zhu saya hancur, Anda dan markis tentara surga yang membelah bahkan tidak dapat berharap untuk bertahan hidup, mengapa Anda tidak mengambil bertindak cepat? Mendengar suara Zhu Ni Xiongyi dia tertegun dan bertanya dengan heran, apakah ada tuan? Setelah Zhu meraung dengan marah, suara dingin datang dari rahasia, ada 50.000 tentara pemisah surga tentara, dan tingkat budidaya alam Hou Yangshen dari tentara surga yang membelah adalah tingkat kedua. 30.000 tentara keluarga Zhu yang tewas tidak dapat melakukan apapun terhadap hanya 70 murid berbaju ungu. Jika kabar menyebar, aku khawatir itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Setelah suara dingin keluar dari kegelapan, seorang pria berpakaian hitam dan berjubah hitam. Sesosok dengan wajah gelap keluar dari kegelapan. Ni Xiong, Zhuo Lian dan Lin Bai sama-sama memandang sosok ini dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat bahwa dia telah membungkus dirinya dengan pakaian hitam, dengan hanya sepasang mata yang terbuka. Mustahil untuk melihat siapa dia. Setelah dia muncul, pedang yang merupakan senjata spiritual yang sangat kuat melintas di tangannya, dan cahaya pedang yang tajam langsung menghempaskan Ni Xiong. Tubuh Ni Xiong terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, muntah darah. Ketika dia mendarat, cahaya pedang telah menghancurkan semua tulang di tubuhnya, hampir membunuhnya. Ni Xiong, kakak senior Ni Xiong, Zhuo Lian, Jingsu dan yang lainnya bergegas ke tempat Ni Xiong mendarat. Mata Lin Bai berubah dan dia berkata dengan dingin, seorang master alam Yangshen tingkat ketiga atau lebih tinggi. Tingkat budidaya ilmu pedang puncak di tahap akhir alam spiritual Gale. Saat pria berbaju hitam mengambil tindakan, Lin Bai langsung merasa bahwa kultivasi pria ini telah melampaui alam Yangshen tingkat ketiga. Alam spesifiknya tidak begitu jelas. Dan budidaya SWOT intennya telah membawa Gale Inten ke kondisi puncaknya di tahap selanjutnya. Zhuo Lian berkata dengan dingin, tingkat kultivasi di luar alam yang Shen tingkat ketiga dianggap sebagai pendekar pedang terkenal di dinasti Litian. Siapa kamu? Pria berbaju hitam itu mendengus dingin, siapa saya? Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Kematian. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin, mengayunkan pedang di tangannya, dan membunuh Zhuo Lian, Ni Xiong, dan lainnya. Ni Xiong, Zhuo Lian, hati-hati, teriak Jingsu buru-buru. Ketika Lin Bai melihat pria berbaju hitam itu mengambil tindakan,
dia segera bergumam, sepertinya aku sedikit familiar dengan ilmu pedang ini. Awalnya, pria berbaju hitam itu menikam Zuolian dengan pedang yang ganas, tetapi ketika dia merasakan keanehan Lin Bai. Tatapan, pada saat ini, matanya menyipit tajam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lin Bai. Apakah dia melihat ilmu pedangku? Tidak mungkin. Aku belum pernah bergerak di depannya. Tidak mungkin dia mengenaliku, kata pria berbaju hitam itu dalam hatinya. Apakah itu dia? Lin Bai mengingatnya, dan matanya langsung bersinar. Dia memikirkan seseorang, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, niat membunuh dalam ilmu pedang ini memang persis sama dengan orang itu, Setelah pria berbaju hitam melirik Lin Bai, ilmu pedangnya tidak berhenti sama sekali, dan dia langsung menuju ke arah Zuolian. Pedang ini memiliki kekuatan kultivasi melampaui alam yang Sen tingkat ketiga. Zuolian, seorang pejuang sempurna di alam Yin Sein, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Melihat pedang ini hendak membunuh Zuolian, Lin Bai merasa cemas. Kamu sedang mencari kematian. Seluruh tubuh Lin Bai bersinar dengan lampu merah, dan ilmu pedang Tongtian beroperasi secara ekstrim. Lin Bai ingin membuang markis tentara surgawi dan menyelamatkan Zuolian, tetapi bagaimana markis tentara surgawi bisa membiarkannya Lin Bai pergi, dan tombaknya berkilat, menggigit Lin Bai dengan erat. Tuan pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian benar-benar kuat. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, jika kamu ingin keluar dan menyelamatkan orang di depanku, itu hanya tugas bodoh, kata markis dari Split Heaven Army dengan dingin. Pergi, Lin Bai meraung. Pada saat ini, pria berpedang hitam telah tiba di depan Zuolian. Wajah Zuolian menjadi pucat. Saudara senior Zuolian, hati-hati. Saudara muda Zuolian, Jingsu dan Ni Xiong keduanya berteriak penuh semangat. Namun, pada saat ini, cahaya pedang tajam turun dari langit, dan menghantam pria berbaju hitam dengan pedang yang sangat tajam. Energi pedang yang mendominasi langsung menghempaskan pria berbaju hitam itu dari Zuolian. Siapa? Pria berbaju hitam itu terlempar mundur 100 meter oleh energi pedang dan segera mengangkat matanya ke langit. Di atas awan, energi pedang baru saja jatuh dari langit, menghancurkan semua awan dalam jarak ribuan mil, menampakkan seorang pria muda mengenakan jubah warna-warni di langit. Saya mendengar bahwa tuan dari keluarga Zhu sedang merayakan ulang tahunnya. Awalnya saya ingin datang ke sini untuk meminta minuman, tetapi siapa sangka banyak hal akan terjadi. Pemuda berjubah warna-warni ini, memegang tajam pedang di tangannya, perlahan muncul dari awan. Naik dan turun. Ketika markis dari Split Heaven Army melihat pria ini, dia seperti seekor tikus melihat seekor kucing, wajahnya penuh keterkejutan dan kepanikan. Pria berbaju hitam juga menyipitkan matanya, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Pedang Xiao Yao. Pria berbaju hitam melihat pedang di tangan pria itu dan segera berkata dengan dingin, pendekar muda dari Sekte Pedang Tongtian, Lin Anyang. Bab 1515 Pangeran Shao Jiansun. Lin Anyang. Pemuda berjubah warna-warni ini berjalan selangkah demi selangkah, dengan seringai bohemian menggantung di sudut mulutnya, matanya yang tajam menyapu Tian Junhou dan pria berbaju hitam, dan senyumannya menjadi semakin dingin. Itu tuan muda pedang Lin Anyang. Ni Xiong dan Zuolian keduanya berkata dengan terkejut. Lin Anyang, salah satu master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, membawa pedang yang merupakan senjata tiada taraf, pedang Xiao Yao. Ketika markis dari Split Heaven Army melihat Lin Anyang, wajahnya menjadi pucat dengan cepat, pupil matanya melebar, dan ada ekspresi keterkejutan yang kuat di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Yang Mulia, Putra Mahkota. Lin Anyang tersenyum dingin, dan menyapu celah itu. Markis Tianjun berkata dengan dingin, Markis Split Tianjun, keluargamu juga anggota penting dinasti Litian, tapi aku tidak menyangka keturunan keluarga yang akan begitu. Tidak pantas mereka berkolusi dengan lembah 10.000 setan. Kejahatan apa yang pantas kamu terima? Lin Bai tampak terkejut setelah mendengar ini. Lin Anyang sebenarnya adalah pangeran dinasti Litian. Ketika markis dari tentara surga terbelah melihat Lin Anyang, wajahnya sangat panik. Jika hanya satu Dongfang Bai yang datang ke sini, maka dia akan dibunuh juga. Paling buruk, dia akan dihukum oleh dinasti dan sekte pedang Tongtian. Tapi ketika Lin Anyang datang, semuanya berbeda. Lin Anyang ini bukan hanya master pedang muda dari sekte pedang Tongtian, tetapi juga putra mahkota dinasti Litian, ia juga memiliki gelar 9 jenius jahat di tanah Lingnan. Terlebih lagi, jika Lin Anyang ikut campur, itu bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Markis Split Heaven Army tampak bingung dan menatap Zusang, mempertanyakan apa yang dia maksud di matanya. Ketika Zusang melihat Lin Anyang, matanya menunjukkan kesungguhan dan ketidakbaikan, dan dia berkata dengan marah, mengapa Lin Anyang ada di sini juga, dan dia masih bersembunyi di rumah Su. Lin Anyang muncul di formasi penyegelan surga di dalam, sudah jelas bahwa dia selalu berada di keluarga Su dan tidak pergi. Markis dari tentara surgawi yang membelah,
bahkan jika kamu tidak mati di tangan Tuan Dongfang Shaojian hari ini, kamu tetap tidak akan bisa melarikan diri dari pedang pembunuh Raja Dinasti Surgawi. Lin Anyang berkata sambil tersenyum dingin. Sedangkan bagi Anda, ilmu pedang Anda sangat kuat, ilmu pedang Anda sangat menakjubkan, dan Anda memiliki kekuatan alam yang Sen tingkat keempat. Di dinasti Litian ini, hanya sekte pedang Tongtian saya yang memiliki ilmu pedang yang begitu kuat. Kamu yang mana master puncak dari 72 puncak sekte pedang Tongtian? Lin Anyang memandang pria berbaju hitam dan berkata dengan dingin. Pria berkulit hitam menatap Lin Anyang dengan dingin, matanya suram. Hah, jangan bilang padaku. Tidak apa-apa, tunggu sampai aku membuka kerudungmu dan lihat lebih dekat untuk melihat apakah kamu terlihat terlalu jelek untuk dilihat siapapun. Lin Anyang menatap pria berpakaian hitam dan berkata. Lin Anyang berdiri dengan bangga di udara dan melihat sekeliling formasi Ceiling Heaven. Segera, Lin Anyang bergoyang, dan jubah warna-warni milik Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian menghilang, dan dia berubah menjadi jubah Pangeran Naga Emas dari dinasti Litian. Ketika Lin Anyang mengenakan jubah ini, senyuman di wajahnya menghilang, dan dia berteriak dengan ekspresi serius, semua prajurit tentara pemisah surga, dengar, saya adalah putra mahkota dinasti Litian saat ini, Lin Anyang. Markis dari pasukan langit yang membelah telah bertindak tidak etis dan berkolusi dengan lembah 10.000 iblis. Semua prajurit akan mengikutiku untuk membunuh orang-orang keluarga Zhu yang sudah mati dan menangkap Markis dari tentara langit yang membelah hidup-hidup. Lin Anyang berteriak kepada semua orang. Para prajurit dari tentara pemisah surga. Itu yang mulia putra mahkota. Ya, memang yang mulia putra mahkota. Master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian dengan jubah warna-warni dan jubah naga emas dari dinasti Litian benar-benar yang mulia putra mahkota. Apa yang harus kita lakukan? Itu Tuan Tingjun. Atau haruskah kamu mendengarkan pangeran? Para prajurit Legiun Pembelah Langit saling memandang dengan kebingungan di wajah mereka. Rekan-rekan prajuritku, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia bukan yang mulia putra mahkota. Tuan tentara surga yang membelah mengertakkan giginya saat ini dan meraung, dari mana orang gila ini berasal, beraninya dia berpura-pura untuk menjadi putra mahkota dinasti Litian kita saat ini. Semua orang, memberikannya padamu. Silakan, bunuh dia. Markis dari tentara surgawi yang membelah berteriak dengan dingin. Ini. Para prajurit Legiun Pembelah Langit saling memandang, tidak berani mengambil tindakan sejenak. Ayo, tentara pemisah surga Hou meraung. Segera, para prajurit yang ragu-ragu ini mengambil senjata mereka lagi, dan mata mereka yang bingung berangsur-angsur menjadi galak. Tampak jelas bahwa mereka ingin mematuhi perintah dari Tuan Tentara Pemisah. Ketika Lin Anyang melihat adegan ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas secara diam-diam. Lin Bai terkekeh dan berkata, saudara senior Lin Anyang, sepertinya para prajurit ini tidak mau mendengarkan perintahmu. Lin Anyang berkata dengan ringan, nenek moyang tentara pemisah surga mengikuti nenek moyang saya untuk menaklukkan negara ini. Pemisahan ini surga meskipun legiun tersebut menyandang nama dinasti Litian, sebenarnya itu adalah legiun pribadi dari tentara pemisah surga. Wajar jika mereka tidak mematuhi instruksiku. Awalnya, aku ingin menyelamatkan nyawa mereka, tapi sekarang tampaknya, penguasa tentara pemisah surga akan memimpin tentara pemisah surga ke dalam jurang kehancuran abadi. Lin Anyang berkata dengan dingin. Saudara muda Dongfang, aku akan menyerahkan padamu untuk menahan tuan tentara surga yang membelah. Aku akan berurusan dengan pria berbaju hitam ini terlebih dahulu. Aku ingin melihat siapa pemimpin puncak sekte pedang Tongtian dia. Mata Lin Anyang berkilat, melihat pria berbaju hitam di bawah, dia segera menikam pria itu dengan pedang Xiao Yao dan langsung membunuhnya dengan satu pedang. Awalnya, Lin Anyang ingin berurusan dengan penguasa tentara surga yang membelah, tetapi dia juga dapat melihat bahwa tingkat kultivasi Lin Bai saat ini jelas bukan tandingan pria berbaju hitam, jadi dia mengambil inisiatif untuk menangani pria berbaju hitam. Ketika pria berbaju hitam melihat Lin Anyang datang untuk membunuhnya, sedikit kebencian muncul di matanya. Dengan gerakan teknik pedang di tangannya, dia bertabrakan dengan keras dengan Lin Anyang. Teknik pedang Tongtian. Tingkat budidaya Lin Anyang hanya pada tingkat kedua dari alam Dewa Yang, dan tingkat budidaya pria berkulit hitam adalah tingkat keempat dari alam Dewa Yang. Tanpa teknik pedang Tongtian, Lin Anyang tidak bisa jadilah lawannya. Dengan kakak senior Lin Anyang menahan pria berbaju hitam, dengan kekuatan Lin Anyang, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, wajar jika dia tidak akan bisa melawan dalam waktu singkat. Oke, Split Heaven Army Markis, kita sekarang mari kita bertarung dengan baik. Lin Bai mengayunkan pedangnya ke arah tuan tentara surga yang membelah. 100 langkah akan membunuhmu. Lin Bai bergegas maju dengan pedangnya dan menyerang tubuh Markis tentara surga terbelah dengan pedang tajam yang tak tertandingi. Cahaya pedang itu licik dan aneh. Pedang Lin Bai menembus lapisan pertahanan tubuh Tian Junhou, dan langsung menuju ke vitalitas Tian Junhou. Teknik membelah tombak langit. Tuan membelah langit.
Mata markis dari tentara pembelah langit sangat tajam, kekuatan kekerasan memenuhi udara dari tubuhnya, dan hantaman tombak yang dahsyat datang. Lin Bai tiba-tiba merasakan hawa dingin muncul di sekujur tubuhnya. Dalam tembakan yang ditembakkan oleh Lord Splitting Heaven, Lin Bai merasakan aura kematian yang kuat. 1000 langkah akan membunuhmu. Lin Bai buru-buru menyingkirkan pedangnya. Jika dia terus menusuk, dia takut Lin Bai akan langsung dipukuli berkeping-keping oleh tembakan ini. Saat dia meletakkan pedangnya, ilmu pedang Lin Bai tiba-tiba berubah dari pembunuhan 100 langkah menjadi pembunuhan 1000 langkah. Perubahan mendadak ini membuat Markis Split Heaven Army menjadi pucat dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Fiuh! Cahaya menyilaukan melintas di depan Markis Tentara Surga yang membelah. Pedang yang berisi 3 konsepsi artistik aurora, pembunuhan, dan hujan lebat ini langsung membuat Lord Splitter merasa seperti sedang ditatap oleh Dewa Kematian. Bab 1516, Bunuh Penguasa Tentara Surga yang Membelah. Pedang yang lebih terang dari matahari, bulan, dan bintang melewati tenggorokan Markis dari Split Heaven Army. Dalam sekejap, penguasa tentara langit terbelah menjadi pucat, matanya melebar, dan rasa dingin memenuhi seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk berusaha mati-matian melarikan diri dari pedang Lin Bai. Puff! Pedang itu lewat, dan seberkas darah melesat ke langit. Melihat lebih dekat, dada Markis Splitting Heaven langsung dikeluarkan isi perutnya oleh cahaya pedang. Tanda pedang terbelah, memperlihatkan tulang putih padat dan jantung berdebar di bawah daging dan darah. Kamu benar-benar menghindarinya, ayo lagi. Lin Bai melihatnya dengan ekspresi agak tidak senang di wajahnya. Semburan niat pedang berkumpul, dan Lin Bai menikam dengan pedangnya lagi, dan kekuatan menakutkan berkumpul lagi. Ia menyerang Lord of the Split Heaven Army seperti sedang menghancurkan kehampaan. 1000 langkah akan membunuhmu. Lin Bai mengulangi trik lamanya, dan kekuatan pedang 10 langkah meledak lagi. Ketiga konsepsi artistik tersebut ditumpangkan bersama, secepat cahaya dan meresap. Ganas seperti harimau, dengan hujan lebat. Membunuh sesuka Anda, dengan keterampilan pedang alami. Puff! Sepotong darah berceceran keluar dari tubuh Markis Tentara Surga terbelah lagi, dan tanda pedang berdarah sekali lagi terlihat di wajah Markis Tentara Surga terbelah. Konsep artistik bumi. Markis Tentara Pemisah Surgawi dipukul dengan 2 pedang berturut-turut, dan sosoknya sangat malu. Dia segera menggunakan semua kekuatan konsepsi artistik di tubuhnya, dan kekuatan mengerikan itu sepenuhnya diblokir di depannya. Seperti langit dan bumi. Aurora. Pedang Lin Bai bersinar, dan kekuatan yang kuat terkondensasi di ujung pedang. Cahaya ini bersinar sangat terang, dan menusuk, langsung menembus konsepsi artistik penguasa tentara pembelah surga yang menghancurkan bumi. Ah! Jeritan datang dari mulut Markis Tentara Surga terbelah, dan pedang Lin Bai terbang dari telinga kiri Markis Tentara Surga terbelah. Surga yang membelah Junhou buru-buru mundur 100 meter, memandang Lin Bai dengan ngeri, dan berkata dengan tidak percaya, keterampilan pedang anak ini terlalu aneh. Keterampilan pedang terkadang meresap, terkadang seperti hujan lebat, dan terkadang kejam dan kejam. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan satu konsepsi artistik. Mungkinkah dikatakan bahwa ia telah menguasai banyak konsepsi artistik pada saat yang bersamaan? Pada saat ini, firasat buruk tiba-tiba muncul di benak sang Markis dari tentara Split Heaven. Berbagai konsepsi artistik. Markis Split Heaven memandang Lin Bai dengan mata terbelalak, jika dia benar-benar mengembangkan banyak konsepsi artistik, dan ada konsepsi artistik lain yang lebih maju dari saya khawatir jika dia terus bertarung, saya bukan lawannya. Markis Split Heaven Army memikirkan hal ini dan melihat ke arah pria berbaju hitam. Dia melihat bahwa setelah Lin Anyang mengambil tindakan, dia dan pria berbaju hitam berimbang. Sulit bagi mereka untuk menang atau kalah. Dengan 1000 gerakan, Zhu Sang, di sisi lain, memerintahkan tentara keluarga Zhu yang tewas dengan raungan, dan dengan panik mengepung dan menekan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, membunuh tentara-tentara pembelah langit satu demi satu. Ketika Markis Tentara Pemisah Surga sedang memikirkan solusinya, wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia berbisik di dalam hatinya, tidak, teknik pedang Tongtian telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dari pil ilahi 5 elemen. Jika kebuntuan terus berlanjut seperti ini, begitu energi spiritual dalam tubuh berlanjut, setelah semua kekuatanku habis, aku khawatir akan sulit bagiku untuk bertarung melawan Tuan Tentara Surgawi yang membelah. Wajah Lin Bai segera menjadi gelap, dan matanya menjadi tajam, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Begitu pedang iblis diangkat, ada sedikit niat membunuh yang mengerikan. Terkondensasi keluar. Suasana membunuh dengan kejam terkondensasi pada pedang Lin Bai. Niat membunuh yang mengerikan menyebabkan riak di ruang sekitarnya. Pada saat ini, ketika kekuatan spiritual Lin Bai terkuras dengan sangat cepat, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak dapat melanjutkan kebuntuan dengan tentara pemisah surga. Dia harus membuat keputusan sesegera mungkin dan membunuh tentara pemisah.
Tentara surga sebelum kekuatan spiritualnya habis. Bersamaan dengan niat membunuh, kekuatan konsepsi pembunuh mulai merasuki tubuh Lin Bai. Pada saat ini, kekuatan dan cahaya pedang seluruh tubuh Lin Bai menjadi sangat tajam. Apa yang terjadi? Ilmu pedangnya telah berubah lagi. Markis tentara surga terpisah dikejutkan oleh perubahan ilmu pedang Lin Bai. Matanya menyusut dan dia berkata dengan dingin, aura pembunuh yang begitu kuat, bahkan lebih kuat daripada pembantaian di medan perang. Dewa pembunuh puluhan juta orang bahkan memiliki niat membunuh yang lebih besar lagi. Mungkinkah aku mempunyai perseteruan darah dengan orang ini, karena aku mengilhami niat membunuh yang begitu kuat dalam dirinya. Markis. Tentara surga terpisah terkejut oleh niat membunuh di Lin Bai, dan dia segera berteriak di dalam hatinya. Lalu dia berkata, orang luar yang tidak mengetahuinya mengira Split Heaven Junho dan Lin Bai telah membunuh ayah mereka lagi. Bunuh dengan 10.000 langkah. Kekuatan niat membunuh terus melonjak, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi seperti lapisan awan gelap. Pada saat ini, wajah Lin Bai sangat ganas, matanya merah darah, seperti iblis, dia mengertakkan gigi, dan pedang iblis di tangannya meletus dengan cahaya pedang yang cemerlang, dan pedang itu melintasi langit. Cahaya pedang yang menyilaukan sepertinya mampu membelah langit, menarik perhatian ribuan orang. Kakak senior Dongfang, Ni Xiong, Zuo Lian dan yang lainnya ketakutan dengan niat membunuh yang terkandung dalam pedang ini, dan mereka semua menatap Lin Bai. Lin Anyang menghempaskan pria berbaju hitam itu dengan pedang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan tiba-tiba terlihat sedikit terkejut. Saya tidak menyangka bahwa kultivasi saudara muda Dongfang begitu tidak dapat diprediksi. Saya takut bahkan mereka yang membantai puluhan jutaan orang di medan perang dengan niat membunuh seperti itu mau tidak mau melihat ke atas. Dewa pembunuh manusia bahkan tidak bisa menandinginya. Zhu Sang mendongak dengan tercengang, dan kebetulan melihat Lin Bai didorong ke arah pemisahan. Markis tentara surga dengan pedangnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah dingin, Split Heaven Junho, bunuh aku. Dia, bunuh dia. Di bawah pedang Lin Bai, Markis tentara langit pembelah segera merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia mengatupkan pedangnya. Gigi, bekerja keras untuk menjalankan tombak pembelah langit, ditusuk dengan tombak, dan diarahkan ke cahaya pedang Lin Bai. Fiuh! Cahaya pedang yang menyilaukan melewati tubuh Markis tentara surga yang membelah. Waktu sepertinya telah berhenti saat ini. Markis Split Heaven Army tetap mengacungkan senjatanya, dan ekspresi wajahnya masih begitu garang dan ganas. Pada saat ini, Lin Bai muncul di belakang pasukan pemisah surga. Pada saat ini, Lin Bai berbalik sedikit, datang ke belakang Markis tentara surga yang membelah, mengulurkan tangan dan meraih kepala Markis tentara surga yang membelah, dan kemudian tombak tentara surga yang membelah di tangan tentara pembelah surga. Tentara surga tiba-tiba pecah berkeping-keping. Dua bagian tubuh Markis tentara surga yang membelah jatuh ke tanah. Serangan pedang tadi. Lin Anyang terkejut, dan menyipitkan matanya, mengingat serangan pedang Lin Bai barusan di benaknya. Dalam adegan ini, saya khawatir hanya Lin Anyang yang dapat melihat dengan jelas kekuatan pedang Lin Bai. Pedang itu langsung memotong tombak pembelah langit, lalu melewati tenggorokan Junho Split Tian, langsung membunuh Junho Split Tian. Namun, karena cahaya pedang itu begitu cepat, Lin Bai malah mencapai Split Tian Junho. Di belakang punggungnya, tidak ada bekas-bekas pedang atau tombak pembelah langit yang patah. Pedang pembunuh yang sangat cepat. Lin Anyang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Ketika dia melihat Lin Bai lagi, mata Lin Anyang menjadi sedikit terpesona. Lin Bai berdiri di udara, memegang kepala Markis dari Split Heaven Army, dan berteriak dengan keras, Markis dari Split Heaven Army akan mati. Prajurit Markis dari Split Heaven Army, apakah kamu masih ingin melawan? Saat dia berbicara, Lin Bai He melemparkan kepala Markis tentara pemisah surga ke Lin Anyang. Lin Anyang menikam pedangnya dan menikam kepala Markis dari pasukan surga yang membelah dengan pedang. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, Markis dari tentara surga yang membelah akan mati. Semua prajurit Markis dari tentara surga yang membelah tentara surga, selama Anda mematuhi perintah saya sekarang. Ketika kita sampai di ibu kota kekaisaran, saya secara alami akan memohon kepada Yang Mulia untuk menyelamatkan nyawa Anda. Jika tidak, tidak satu pun dari 3 sekte dan 9 suku yang berpartisipasi dalam pertempuran hari ini akan bertahan. Lin Anyang berkata dengan dingin. Bab 1517 Kematian Zhu Sang. Semua prajurit dari pasukan pemisah surga memandang kepala pasukan pemisah surga dengan heran, tercengang. Markis sudah mati. Pelatih sudah mati, pelatih sudah terbunuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu ingin membalaskan dendam pelatih? Balas dendam. Apakah kamu gila? Itu Yang Mulia, dengan dukungan Markis, kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan di masa lalu,
tetapi sekarang Markis sudah mati, saya dapat menjamin bahwa jika Anda berani menyerang Yang Mulia sekarang, Yang Mulia akan benar-benar menghancurkan 9 klan Anda. Kami akan menunggu sampai kami dihukum. Yang Mulia, harap tenang, kami akan mengakui kesalahan kami. Meskipun masing-masing prajurit enggan, mereka hanya bisa berlutut dan berkata kepada Lin Anyang. Lin Anyang segera tersenyum dan berkata dengan dingin, tidak satu pun dari 30.000 tentara keluarga Zhu yang tewas di sini akan selamat. Saya akan mematuhi perintah Yang Mulia Putra Mahkota. Setelah kematian tentara pembelah surga, para prajurit dari tentara pemisah surga segera mulai berteriak. Memutar tombaknya, dia dengan gila-gilaan menyerang 30.000 tentara keluarga Zhu yang tewas. Setelah Lin Bai membunuh penguasa tentara surga yang membelah, dia bergoyang dan langsung mendekati Zhu Sang. Ketika Zhu Sang melihat Lin Bai bergegas ke arahnya, dia melangkah mundur dan jatuh ke tanah tanpa memperhatikan, dia menatap Lin Bai dengan ngeri, dengan tatapan tajam di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhu Sang berkata dengan dingin. Lin Bai berkata dengan dingin, saya khawatir Anda belum memikirkannya. Para prajurit yang dijual ke kerajaan monster laut luas suatu hari nanti akan kembali. Setelah mendengar ini, wajah Zhu Sang perlahan memudar. Kemudian dia menunjukkan sebuah petunjuk dengan senyuman sinis, Dong Fang Bai, aku benar-benar tidak menyangka kalau para pejuang yang pergi ke kerajaan iblis laut luas bisa kembali. Dong Fang Bai, karena markis tentara surga yang membelah akan mati, dan Yang Mulia Pangeran Lin Anyang setelah menguasai pasukan pembelah langit, saya tahu bahwa saya pasti akan mati hari ini, tetapi jangan terlalu senang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda membunuh saya dan menghancurkan keluarga Zhu saya, Anda tidak akan menjadi mampu melakukan bisnis di lembah 10.000 setan? Apakah Anda akan turun? Biar saya beritahu Anda, di dinasti Litian ini, tidak hanya keluarga Zhu saya yang bekerja sama dengan lembah 10.000 setan, tetapi ada juga banyak sekali keluarga dan banyak orang. Kamu tidak bisa membunuh mereka semua, kata Zhu Sang sambil mencibir. Dong Fang Bai, kamu membunuhku hari ini dan memotong kekayaan lembah 10.000 setan. Lembah 10.000 setan tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan berpikir bahwa kamu adalah ahli pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. 10.000 setan lembah akan membawamu. Tidak ada cara lain, tunggu saja, lembah 10.000 setan pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuhmu. Kamu adalah murid dari Sekte Pedang Tongtian, jadi tahukah kamu seseorang bernama Chen Pan? Chen Pan, 100 tahun yang lalu juga dia adalah ahli pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Jika dia masih hidup, saya khawatir dia akan menjadi ahli pedang dari Sekte Pedang Tongtian. Tahukah kamu, bagaimana Chen Pan meninggal? Tahukah Anda mengapa Sekte Pedang Tongtian Wan apakah lembah iblis memiliki kebencian yang begitu dalam? 100 tahun yang lalu, Chen Pan meninggal di tangan 10.000 lembah iblis, dan tubuhnya digantung di Gunung Tandus di dinasti Litian. Setelah terkena sinar matahari selama 3 bulan, tubuhnya berbau busuk. Seorang ahli pedang muda terbunuh. Sekte Pedang Tongtian sangat marah dan bertarung dengan lembah 10.000 setan selama 10 tahun. 10.000 lembah iblis meninggalkan gerbang gunungnya dan murid-muridnya bersembunyi di hutan liar dinasti Litian. Baru pada saat itulah Sekte Pedang Tongtian berhenti. Dong Fang Bai, tragedi Chen Pan akan segera menimpamu. Aku hanya mengambilnya. Langkah pertama dan menunggumu di neraka. Zhu Sang berkata dengan dingin. Lin Bai mendengar Zhu Sang menyebut nama Chen Pan, yang sangat aneh. Lin Bai memandang Lin Anyang. Ketika Lin Anyang mendengar nama Chen Pan, wajahnya sedikit marah, dan ketika dia melihat Zhu Sang, ada sedikit keganasan di matanya. Melihat penampilan Lin Anyang, Lin Bai menduga perkataan Zhu Sang mungkin benar. Seorang pendekar pedang muda yang pernah menjadi anggota Sekte Pedang Tongtian meninggal di tangan lembah 10.000 setan. Haha, Dong Fang Bai, bagaimanapun juga aku akan mati, jadi aku memberimu hadiah besar. Zhu Sang mengatakan ini, memandang pria berbaju hitam, dan tersenyum dingin, orang ini adalah pedang surgawi yang dikirim. Tidak. Pria berbaju hitam itu segera terkejut dan pupil matanya menyusut. Dia telah mengetahui bahwa Zhu Sang percaya bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari kematian, dan ingin menyeretnya ke dalam air bersamanya. Pria berbaju hitam itu segera menghindar, kecepatannya meledak hingga ekstrim, dan dia memukul tenggorokan Zhu Sang dengan pedangnya. Berhenti. Lin Anyang segera cemas dan mengangkat pedangnya untuk menghentikan pria berbaju hitam. Mencari kematian. Lin Bai melihat niat membunuh pria berbaju hitam, dan segera melotot tajam, dan menusuk dengan pedang iblis. Pria berbaju hitam itu cemas dan memukul mundur cahaya pedang Lin Anyang dengan pedang backhand. Jika dia masih ingin menjatuhkan cahaya pedang Lin Bai saat ini, dia tidak akan bisa membunuh Zhu Sang. Pria berbaju hitam itu mengertakkan giginya, membawa cahaya pedang Lin Bai, dan menusuk tenggorokan Zhu Sang dengan pedangnya. Pedang menembus tenggorokan. Zhu Sang segera tiba dalam genangan darah. Pada saat ini,
pedang Lin Bai datang dan menembus perut pria berbaju hitam. Puff! Pria berbaju hitam memuntahkan seteguk darah, bergoyang, berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke tepi formasi penyegel surga. Sesampainya di tepi, pria berbaju hitam dengan cepat mengeluarkan sepotong tulang binatang dari tas penyimpanannya dan menghantamkannya dengan keras pada lingkaran sihir, menciptakan celah besar pada formasi penyegel langit. Melompat ke dalamnya dan meninggalkan formasi penyegel surga. Lin Anyang dan Lin Bai mengikuti dan melihat pria berpakaian hitam melompat keluar dari celah dan menghilang. Sialan! Biarkan dia kabur, kata Lin Anyang dengan sedikit ketidakpuasan. Lin Bai berkata, meskipun Zhu Sang belum selesai berbicara, kita dapat yakin bahwa orang ini adalah master puncak dari Sekte Pedang Tongtian, dan dia mungkin terkait erat dengan lembah 10.000 setan saat ini. Lin Anyang terkekeh dan berkata, saudara muda Dongfang sudah mencurigai seseorang. Lin Bai terkekeh dan berkata, ada seseorang, tapi saya belum bisa memastikannya. Bagaimanapun, status orang ini sangat tinggi. Jika saya katakan dengan santai, jika kamu melakukannya, dia pasti akan membalasmu. Kalau begitu jangan katakan itu. Lin Anyang berkata sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, Lin Anyang menambahkan, kalau begitu katakan pada orang yang mengatakannya. Lin Bai tersenyum sedikit. Dia secara alami memahami arti kata-kata Lin Anyang. Orang yang disebut yang harus berbicara pastilah ahli pedang dari Sekte Pedang Tongtian. Zhu Sang sudah mati. Saatnya kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Apa rencana kakak senior Lin Anyang? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Anyang tersenyum dan berkata, awalnya, saya seharusnya kembali ke Sekte Pedang Tongtian bersama saudara muda Dongfang, tetapi sekarang markis dari tentara pemisah surga baru saja meninggal, saya harus membawa tentara legiun kembali ke ibu kota kekaisaran. Aku tidak akan kembali dengan kakak muda. Lin Bai memandang para prajurit dari pasukan langit terbelah dan berkata dengan tenang, ini memang pasukan harimau dan serigala. Karena markis tentara langit terbelah sudah mati, pasukan ini berharap bahwa kakak senior Lin Anyang masih bisa membuat pengaturan yang baik. Lin Anyang terkekeh. Itu wajar. Lin Bai mengangguk sedikit, memandang ke-72 penggarap pedang Gunung Siandong di kejauhan, dan berteriak, saudara-saudara, ayo pergi. Saat dia berbicara, seluruh tubuh Lin Bai bersinar dengan cahaya hitam, dan pedang iblis dengan tebasan ke langit, dia langsung menghancurkan formasi besar surga penyegel, yang dikatakan tidak dapat dipatahkan dalam waktu 10 hari bahkan oleh serangan sengit dari ratusan ahli alam yang sen. Lin Anyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya ketika dia melihat pedang Lin Bai. Bab 1518 Akibat Bencana. Lin Bai membelah formasi penyegelan surga dengan pedang, dan saat dia hendak terbang ke langit, dia menemukan bahwa ada prajurit padat dari segala arah di kota Zuxian, datang dengan cepat dan bergegas ke kota Zuxian tanpa terhentikan. Lin Anyang memanggil pasukan pembelah langit untuk mengatur ulang formasi militer. Pada saat ini, dia juga memperhatikan bahwa para prajurit ini datang satu demi satu. Nixiong datang ke Lin Bai dan berbisik, wow, ada begitu banyak tuan keluarga di sini. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda kenal mereka? Nixiong berkata, saya kenal beberapa keluarga. Saudara Dongfang, lihatlah prajurit berjubah seputih salju di sana, mereka adalah prajurit dari kota Tianshan. Kota Tianshan didominasi oleh keluarga Zhang. Hampir setengah juta prajurit di kota Tianshan adalah murid keluarga Zhang. Keluarga Zhang. Ini adalah kota penting dalam dinasti Litian, dan pejabat senior keluarga Zhang memiliki hubungan baik dengan dinasti Litian dan Sekte Pedang Tongtian. Dan di sana, pria parubaya itu adalah Xiao Jing, yang merupakan paman dari dinasti saat ini. Tuan, keluarganya adalah salah satu yang terbaik di dinasti Litian. Dan beberapa itu. Dan, Nixiong berdiri di samping Lin Bai dan memperkenalkan prajurit yang tiba-tiba tiba di kota Zuxian. Namun, Nixiong hanya mengenal 1/10 dari mereka. Tentu saja, orang-orang yang dikenal Nixiong ini semuanya adalah tokoh penting di kota-kota utama dinasti Litian. Segera pada saat ini, di atas awan, sekelompok murid Sekte Pedang Tongtian datang dengan cepat, dipimpin oleh seorang wanita cantik mengenakan jubah warna-warni. Kakak senior Ling Luo ada di sini, kakak muda Dongfang, ayo pergi. Lin Anyang tertawa kecil, berjalan keluar dari kamp tentara pembelah langit, dan berteriak kepada Lin Bai. Oke, jawab Lin Bai. Lin Bai dan Lin Anyang melompat dan terbang menuju Ling Luo. 72 pembudidaya pedang lainnya di Gunung Siandong tidak mengikuti. Di udara, Ling Luo melihat Lin Bai dan Lin Anyang terbang, dan segera mengambil langkah ke depan dan mendatangi mereka berdua. Lin Anyang tersenyum bebas, saya pikir sekte akan mengatur kedatangan Qisuan, tetapi saya tidak menyangka bahwa kakak senior Ling Luo yang datang sendiri. Ling Luo sedingin es. Meskipun dia mendengar kata-kata Lin Anyang, dia mengabaikan mereka dan menatap mereka dengan mata yang indah. Siang Lin Bai bertanya, apakah kamu memiliki buku rekening di tanganmu?
Lin Bai kembali menatap Ni Xiong. Ni Xiong terbang saat ini, mengeluarkan buku rekening dan menyerahkannya kepada Ling Luo. Ling Luo membuka buku rekening dan melihatnya, lalu menutupnya dan berkata, "Dua saudara junior, terima kasih atas kerja kerasmu. Serahkan sisanya padaku." Lin Anyang tertegun dan bertanya dengan dingin, "Apa perintah dari Master Pedang?" Ling Luo tampak seperti biasa, "Kamu tidak perlu melaporkannya setelah kamu mendapatkan buku rekening. Keluarga Zhu penuh dengan orang, tidak ada yang tersisa." Lin Anyang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Banyak murid dan prajurit dari keluarga Zhu tidak terlibat dalam hal ini. Kakak senior Ling Luo, bukankah terlalu kejam dan tidak manusiawi bagimu untuk melakukan ini?" Ling Luo berkata, "Bukan ini yang kumaksud, tapi apa yang dimaksud oleh Master Pedang. Ini adalah kata-kata asli Master Pedang. Aku punya slip giok misi di sini. Apakah kamu ingin melihatnya?" Ling Luo mengeluarkan slip giok dari bangunan perburuan harta karun dari antara tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Anyang. Lin Anyang mengambil slip giok langsung dari tangan Ling Luo, meletakkannya di antara alisnya, dan ekspresi dingin segera muncul di wajahnya. Setelah Lin Anyang membacanya, dia berkata, "Saudari Ling Luo, bisakah Anda mengizinkan saya mengambil semua prajurit dari keluarga Zhu? Saya akan membawa mereka kembali ke ibu kota kekaisaran dan menyerahkan mereka ke Kementerian Hukuman untuk diproses. Bagaimana?" Lin Anyang berkata sambil tersenyum. Ling Luo mencibir dan berkata, "Departemen Hukuman Dinasti Litian mungkin lebih tidak nyaman daripada membiarkan mereka mati." Lin Anyang berkata, "Oh, kakak senior Ling Luo, lakukan saja. Ada begitu banyak orang yang tidak bersalah, mengapa kamu harus menyerah? Sia-sia. Apakah mereka kehilangan nyawanya? Kamu kembali dan selamatkan Master Pedang. Katakan saja ketika kamu tiba, aku telah menangkap semua prajurit keluarga Zhu. Lalu biarkan Master Pedang pergi ke ibu kota kekaisaran untuk berbicara dengan ayahku." Kata Lin Anyang sambil tersenyum. "Apakah kamu baik-baik saja, kakak senior Ling Luo?" Lin Anyang bertanya sambil tersenyum. "Saudara muda Dongfang, bantu aku berbicara." Lin Anyang menarik lengan baju Lin Bai dan berbisik. Lin Bai merenung sejenak dan berkata, "Kakak senior Ling Luo, hanya Zhu Sang, Zhu Yi, Zhu Lei, Zhu Lai dan yang lainnya yang tahu tentang transaksi antara keluarga Zhu dan lembah 10.000 setan. Sekarang mereka semua telah terbunuh. Saya merasa kakak senior Lin Anyang benar. Tidak perlu membiarkan terlalu banyak prajurit tak berdosa dari keluarga Zhu kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Mungkin mereka tidak tahu penyebab apa yang terjadi hari ini." Lin Bai dikatakan. "Tapi sekali lagi, kakak senior Lin Anyang, karena Zhu Lei dan Zhu Lai sama-sama tahu tentang kerjasama dengan lembah 10.000 setan, maka pasti ada selir bangsawan di ibu kota kekaisaran dinasti Litian." Lin Bai memandang ke Lin Anyang, artinya berkata dalam-dalam. Wajah Lin Anyang menjadi gelap, "Ketika saya kembali ke ibu kota kekaisaran, saya secara alami akan menemukan cara untuk menghadapinya. Saudara muda Dongfang, yakinlah, tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan dapat melarikan diri." "Kakak senior, Ling Luo, Anda lihat kakak muda Dongfang juga berpikir begitu. Lagi pula, Zhu Sang, Zhu Yi, Zhu Lei dan Zhu Lai semuanya sudah mati sekarang," kata Lin Anyang. Ling Luo bertanya, "Lalu apa rencanamu dengan sisa prajurit keluarga Zhu kembali ke ibu kota kekaisaran?" Lin Anyang berkata, "Siksa mereka dengan kejam. Jika mereka benar-benar tidak tahu tentang kesepakatan dengan lembah 10.000 setan, saya bisa membiarkan mereka bertahan hidup, tetapi mereka harus hidup di penjara selama sisa hidup mereka. Jika mereka mengetahuinya, saya tidak akan berbelas kasihan dan akan segera membunuh mereka." Bukankah kakak senior Ling Luo juga mengatakan itu? Departemen Hukuman Dinasti Litian lebih baik daripada Istana Neraka. Yang lebih menakutkan adalah kemanapun Anda pergi, tidak peduli siapa Anda akan menjadi manusia, hantu, atau hantu. Lin Anyang meyakinkan Ling Luo. "Baiklah kalau begitu." Ling Luo mengangguk dan berkata, "Karena kakak muda Dongfang telah berbicara, bagaimana mungkin aku tidak memberinya muka? Lagi pula, kita akan tiba di Sekte Pedang Tongtian nanti. Jika Master Pedang melacaknya, kalian berdua akan memilikinya. Untuk memikul tanggung jawab." Lin Bai setelah mendengar ini, Wu Yu tersenyum pahit. "Kalau begitu, aku akan kembali ke sekte dulu," kata Ling Luo. "Kakak senior Ling Luo, ayo pergi bersama." Lin Bai terkekeh. Segera, Lin Bai memanggil 72 penggarap pedang Gunung Xiandong dan kembali ke Sekte Pedang Tongtian bersama murid-murid Sekte Pedang Tongtian yang dibawa oleh Ling Luo. Mengenai keributan di kota Zuxian, sebaiknya serahkan saja pada Lin Anyang. Lin Anyang awalnya adalah pangeran dari dinasti Litian dan sangat pandai menangani masalah ini. Segera, para pejuang yang berkumpul di kota Zuxian ini pergi satu demi satu. Kota Zuxian berada dalam kekacauan, terutama keluarga Zhu. Keluarga Zhu, yang pernah terkenal di dinasti Litian, hancur dalam semalam.
Kepala keluarga meninggal secara tragis di tempat. Semua garis keturunan langsung dan pejuang cabang kepala anggota keluarga ditangkap oleh pasukan langit pemisah dan dibawa kembali ke ibu kota kekaisaran. Keluarga Zhu yang bergengsi dikosongkan dalam 1 hari dan berubah menjadi reruntuhan. Segera, setengah bulan kemudian, markas besar Menara Tianbao di dinasti Litian mengumumkan bahwa keluarga Zhu dimusnahkan. Kolusi antara keluarga Zhu dan lembah 10.000 setan akhirnya terungkap. Bersamaan dengan berita yang dirilis oleh Menara Tianbao, ada juga foto manik yang merupakan gambar seorang master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, membunuh 5 orang kuat di alam Yangshen. Selanjutnya, beredar rumor bahwa jutaan prajurit dari dinasti Litian berkumpul di kota Zuxian untuk mengalahkan keluarga Zhu. Bab 1519 Tuan Pedang Muda 100 tahun yang lalu. Kematian Chen Pan. Setengah bulan kemudian, Lin Bai sedang duduk bersila di Sungai Xiaoling berlatih guntur ilahi Aoki, dan Ni Xiong serta yang lainnya datang ke Sungai Xiaoling. Saudara Dongfang, beritanya telah keluar. Ni Xiong dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong datang ke sisi Lin Bai dan berkata dengan gembira. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, berita apa? Ni Xiong mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Lin Bai dan berkata, berita diumumkan oleh Menara Tianbao. Lin Bai mengambil slip giok dan meliriknya dengan kasar. Isi di slip giok hampir semuanya tentang keluarga Zhu. Ni Xiong berkata dengan lembut, Menara Tianbao telah mengumumkan 2 berita. Pertama, dipastikan bahwa keluarga Zhu dan lembah 10.000 iblis telah bekerja sama sepanjang tahun untuk menjual prajurit kuat dari dinasti Litian ke bidang reinkarnasi dari kerajaan iblis Hanhai untuk keuntungan besar. Kedua, Dongfang Bai, master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, berada di kota Dongsuang. Dengan budidaya alam suci Yin tingkat ke-9, dia membunuh 5 penguasa yang alam dewa. Dia juga membunuh markis tentara surga terpisah dari alam dewa yang tingkat kedua di kota Zuxian. Sekarang dinasti Litian telah mengirim utusan khusus ke Sekte Pedang Tongtian untuk berdiskusi dengan Master Pedang untuk mulai memburu ikan keluarga Zhu yang menyelinap ke seluruh tanah Lingnan. Setelah Lin Bai membaca slip giok, isi di dalamnya hampir sama dengan apa yang dikatakan Ni Xiong. Pasti sama persis. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia bertanya, di ibu kota kekaisaran, apakah kakak senior Lin Anyang telah mengirim kembali kabar apapun? Ni Xiong berkata dengan wajah pucat, inilah yang ingin kukatakan padamu. Sebelum Legiun mengawal pasukan prajurit keluarga Zhu yang tersisa kembali ke ibu kota kekaisaran, selir kekaisaran Zhu diam-diam meninggalkan ibu kota kekaisaran dan menghilang tanpa jejak. Biarkan dia melarikan diri. Lin Bai berkata dengan terkejut. Yah, sepertinya begitu insiden di kota Zuxian terjadi, seseorang segera memberi tahu dia. Kalau tidak, dia tidak akan pergi sebelum Lin Anyang kembali ke ibu kota kekaisaran, kata Ni Xiong dingin. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika selir bangsawan ini meninggalkan ibu kota kekaisaran, tanah Lingnan begitu luas sehingga tidak akan mudah menemukannya. Lupakan saja. Ikan keluarga Zhu yang lolos dari jaring akan menjadi diserahkan kepada dinasti Litian dan Tongtian biarkan Sekte Pedang yang menanganinya. Ni Xiong berkata, kalau begitu kakak senior Dongfang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Bai berkata, cari lembah 10.000 setan dan temukan setan orang suci penghancur Yue. Sekarang Zulai, Zulei, Zhu Sang, mereka telah dipecahkan satu demi satu, dan hanya orang suci iblis Yue yang tersisa. Ni Xiong, jika 72 penggarap pedang Gunung Xiandong adalah tidak berlatih di sekte tersebut, minta mereka keluar dan mencari lokasi lembah 10.000 setan. Begitu ada berita, tolong segera beritahu saya. Kata Lin Bai. Ni Xiong berkata, baiklah, saya akan segera membuat pengaturannya. Selain itu, sekarang saudara-saudari juga berada di alam Zokchen dari alam Yinsein. Tidak mungkin untuk menerobos ke alam dewa yang dalam waktu singkat. Kebetulan mereka juga jika Anda ingin bepergian, jangan ragu untuk bertanya secara diam-diam tentang tren di lembah 10.000 setan. Itu Anda, kakak senior Dongfang, kultivasi Anda masih tertahan di tingkat ke-9 dari alam suci Yin. Kata Ni Xiong kepada Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang saya tentu memiliki rencana pelatihan sendiri. Ni Xiong sedikit mengangguk. Pada saat ini, Gui Jing datang ke Sungai Xiaoling dan berkata, Dongfang Bai, Master Pedang telah memanggilmu. Ni Xiong mendengar ini dan berkata, Master Pedang memanggilmu saat ini. Saya khawatir Master Pedang juga mendapat kabar tersebut pelarian Subi. Ya, Lin Bai sedikit mengangguk, tapi saya kira Master Pedang lebih penasaran tentang siapa yang mengirim pesan ke Subi. Ni Xiong berkata, kalau begitu, kakak senior Dongfang, silakan, saudara-saudaraku dan saya juga bersiap untuk meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, kita akan melakukan perjalanan. Lin Bai mengangguk dan berkata, hati-hati saat kamu pergi. Oke. Ni Xiong menjawab,
dan meninggalkan Sekte Pedang Tongtian dengan 72 pembudidaya pedang Gunung Xiandong dinasti dan bahkan seluruh negeri Lingnan mulai melakukan perjalanan. Lin Bai mengikuti Gui Jing ke Aula Jianzun. Saya telah melihat Master Pedang, Lin Bai membungkuk dan memberi hormat. Master Pedang duduk di kursi tinggi dengan wajah cemberut, menatap Lin Bai dengan tidak senang. Setelah Lin Bai memberi hormat, dia berdiri sedikit dan melihat Ling Luo juga ada di sana. Namun, Lin Bai melihat ekspresi Master Pedang dan sepertinya dia jelek. Zubi kabur, apa kamu sudah mendapat kabarnya? Kata Master Pedang setelah hening lama. Lin Bai sedikit mengangguk. Master Pedang berkata dengan dingin, saya mendengar dari Ling Luo bahwa Anda meminta Lin Anyang untuk membawa prajurit keluarga Zhu ke ibu kota kekaisaran. Lin Bai berkata, kerjasama dengan lembah 10.000 setan pada awalnya diketahui oleh para petinggi dari keluarga Zhu. Sekarang setiap orang yang mengetahui hal-hal ini hampir terbunuh, tidak perlu menambah nyawa begitu banyak orang yang tidak bersalah. Selain itu, kakak senior Lin Anyang juga mengatakan bahwa setelah membawa mereka ke ibu kota kekaisaran, mereka akan diinterogasi dengan ketat. Jika ada orang yang mengetahui masalah ini ditemukan, tidak akan ada belas kasihan. Jika tidak ada orang dalam, maka mereka akan ditahan oleh dinasti Litian selama sisa hidup mereka. Bisa saja, dianggap menyelamatkan nyawa, Lin Bai berkata dengan ringan. Master Pedang meraung dengan marah, kebajikan seorang wanita. Lin Bai mendengar bahwa Master Pedang sedang marah, dan segera berkata dengan ekspresi biasa, saya telah membunuh banyak orang, dan saya tidak pernah tahu apa itu kebaikan seorang wanita. Saya punya katakan sebelumnya, tidak perlu menambahkan lebih banyak orang yang tidak bersalah. Bunuh penjahat itu. Master Pedang melihat Lin Bai begitu tenang dan matanya merah darah. Dia jelas sangat tidak puas dengan Lin Bai. Kemudian Master Pedang menjadi tenang dan berkata, pernahkah kamu mendengar tentang Chen Pan? Lin Bai tercengang, 100 tahun yang lalu, Master Pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian meninggal di tangan lembah 10.000 setan. Tubuhnya dipaku di gunung yang sepi dan terkena sinar matahari selama 3 bulan sebelum dia ditemukan oleh Sekte Pedang Tongtian. Master Pedang berkata dengan dingin. Kalau begitu, kamu tahu Chen Pan mengapa kamu mati? Lin Bai menjadi acuh tak acuh dan tidak menjawab. Raja Pedang berkata dengan dingin, lebih dari 120 tahun yang lalu, Chen Pan, seperti Anda, menemukan bahwa keluarga tertentu di dinasti Litian berkolusi dengan lembah 10.000 setan, dan menemukan bukti. Sekte Pedang Tongtian dan dinasti Litian keduanya mengambil tindakan, dan membunuh semua anggota senior keluarga. Tetapi pada akhirnya, Chen Pan memohon belas kasihan, mengatakan bahwa prajurit lainnya tidak bersalah dan mereka tidak tahu. Pada saat itu, Pedang Tongtian Sekte dan dinasti Litian melihat bahwa hampir semua anggota senior keluarga telah meninggal. Jadi mereka mendengarkan Chen Pan dan membiarkan mereka pergi. Tapi setelah kejadian itu, dalam waktu 3 bulan, Chen Pan menjadi sasaran lembah 10.000 setan, dan akhirnya meninggal secara tragis di Gunung Guye. Lin Bai setelah mendengar Master Pedang membicarakannya, saya menyadari bahwa Chen Pan, seperti dia, memotong salah satu lengan Wan Yao Gu 100 tahun yang lalu, yang membuat Wan Yao Gu marah. Sang ahli pedang berkata dengan dingin, Dong Fang Bai, aku bersikeras menghancurkan keluarga Zhu, bukan karena aku terlalu pembunuh, tapi karena aku tidak ingin kamu mengikuti jejak Chen Pan. Karena kamu dan Lin Anyang telah mendiskusikannya, dalam tahun ini, Anda tidak boleh meninggalkan Sekte Pedang Tongtian untuk menghindari balas dendam dari lembah 10.000 setan. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, Anda dapat mengamuk. Orang-orang di 10 lembah 1000 setan memiliki sedikit minat pada beberapa karakter kecil, tetapi mereka sangat tertarik berburu orang kuat. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka tidak akan pergi ke 72 penggarap pedang Gunung Xiandong di sebelah Anda. Mereka pasti akan datang kembali untuk mencarimu. Aku tidak akan mengizinkannya untuk tahun ini. Kamu meninggalkan Sekte Pedang Tongtian. Master Pedang berkata dengan dingin, ini bisa dianggap sebagai hukumanmu karena diam-diam berkolusi dengan Lin Anyang untuk melepaskan prajurit keluarga Zhu. Turunlah. Mata sang Master Pedang masih dingin. Lin Bai tetap diam, sedikit mengepalkan tinjunya, berbalik dan meninggalkan Sword Master Peak. Melihat Lin Bai pergi, Gui Jing berkata, Master Pedang, apakah menurutmu lembah 10.000 iblis akan datang ke Dong Fang Bai? Master Pedang berkata dengan dingin, mereka pasti akan kembali. Aku tahu semua perilaku buruk lembah 10.000 iblis baiklah. Gui Jing, kirim perintah untuk menemukan lokasi lembah 10.000 setan sesegera mungkin. Aku akan mencabut lembah 10.000 setan. Sejak Sekte Pedang Tongtian menyatakan perang dengan lembah 10.000 setan lebih dari setahun yang lalu, klan iblis di lembah 10.000 setan telah terkoyak, dia menghilang dalam dinasti Litian, dan sulit untuk menemukan klan iblis. Bab 1520 Perjamuan Senjata Ilahi. Daftar peringkat senjata seni bela diri yang luar biasa. Setelah turun dari puncak Jianzun,
Lin Bai kembali ke Sungai Xiaoling. Saya tidak menyangka kakak senior Chen Pan akan dibunuh karena dia mencabut sebuah keluarga yang memiliki kesepakatan dengan lembah 10.000 setan. Menurut apa yang dikatakan Master Pedang, dia tampaknya sangat yakin bahwa 10.000 setan Vali akan datang untuk membalas dendam padaku. Jika mereka benar-benar datang, itu tidak buruk. Jarang sekali aku pergi mencari Yue Demon Saint dari 10.000 Demon Vali. Tapi aku tidak tahu orang kuat seperti apa mereka datang. Lin Bai menyipitkan matanya. Duduk bersila dan berkata, Master Pedang memintaku untuk tidak meninggalkan Sekte Pedang Tongtian dalam waktu 1 tahun. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, nilai kontribusinya cukup tinggi sekarang. Aku bisa pergi ke Gunung Wudao untuk berlatih sebentar. Sekarang saya telah mengembangkan ilusi aurora. Pada tahap selanjutnya, yang terbaik adalah mempraktikkan konsepsi artistik hujan lebat dan konsepsi artistik yang mematikan ke tahap selanjutnya. Lin Bai beristirahat di Sungai Xiaoling selama 1 malam, dan langsung menuju Gunung Wudao saat fajar keesokan harinya. Sebagai Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, Lin Bai tidak memiliki batasan di Gunung Pencerahan dan dapat pergi ke gua manapun untuk berlatih. Lin Bai lama mencari di Gunung Wudao dan melihat gua konsepsi artistik yang disebut Langit dan Bumi Hujan, jadi dia masuk. Setelah melintasi pintu masuk gua dan berjalan ke dalamnya, Lin Bai merasa seolah-olah dia telah berjalan ke dunia lain, berdiri di antara langit dan bumi, dengan tetesan air hujan jatuh dari langit di sekelilingnya. Tetesan air hujan ini terkadang deras dan deras, terkadang jinak, terkadang ganas, terkadang deras, dan selalu berubah, sehingga menyulitkan para pejuang untuk memahami misteri dan misteri. Konsep artistik adalah makna langit dan bumi. Ia selalu berubah. Jika seorang pejuang dapat mengolah salah satunya, ia dapat mencapai jalan besar. Konsepsi artistik. Satu-satunya cara adalah memilih salah satunya, pencerahan kuku ginseng. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Konsepsi artistik selalu berubah-ubah. Misalnya konsepsi artistik hujan ada ribuan macamnya, misalnya konsepsi artistik Lin Bai Siwei tentang hujan lebat adalah sejenis konsepsi artistik tentang hujan. Selain konsepsi seni hujan lebat, masih terdapat konsepsi seni lainnya, seperti konsepsi seni gerimis, konsepsi seni hujan rintik-rintik, konsepsi seni hujan mendung dan masih banyak lagi konsepsi seni lainnya. Namun, sulit bagi seorang pejuang untuk memahami sepenuhnya konsepsi artistik hujan, tidak peduli betapa jeniusnya dia, oleh karena itu, para pejuang pada dasarnya memilih salah satu dari mereka dan mempraktikkannya secara eksklusif. Sama seperti Lin Bai yang memilih konsepsi artistik tentang hujan lebat. Lin Bai duduk bersila di dalam gua dan mulai memahami konsep artistik hujan lebat. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, Lin Bai menghabiskan lebih dari 3 bulan bermeditasi tentang suasana hujan badai di Gunung Wudao. Selama 3 bulan terakhir, Lin Bai keluar dari waktu ke waktu dan pergi ke Paviliun Wus untuk memoles beberapa informasi, yang juga sangat bermanfaat bagi pengembangan konsepsi artistik. Setelah berlatih konsep artistik hujan lebat selama 3 bulan, Lin Bai mulai mencari sebuah gua di Gunung Wudao yang dapat mempraktikkan konsep artistik pembunuhan. Setelah sekian lama mencari, Lin Bai tidak dapat menemukan gua apapun yang dapat mempraktikkan konsep seni pembunuh. Konsep artistik badai hujan berada di tahap tengah. 5 bulan kemudian, Lin Bai terbangun dari gua di dunia hujan di Gunung Wudao, wajahnya dipenuhi dengan ekstasi. Setelah menghabiskan lebih dari 5 bulan, Lin Bai akhirnya mengolah heavy konsep artistik hujan ke panggung tengah. Sayang sekali tidak ada gua di Sekte Pedang Tongtian yang dapat mengembangkan konsep membunuh. Jika saya meningkatkan konsep membunuh ke tahap tengah, kekuatan saya pasti akan lebih menakutkan. Kata Lin Bai dengan beberapa kekecewaan. Sudah 5 bulan. Saya ingin tahu di mana 72 penggarap pedang Gunung Xiandong sekarang, atau apakah mereka telah menemukan berita tentang lembah 10.000 setan. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Setelah turun dari Gunung Wudao, Lin Bai kembali ke Xiaolingqi dan beristirahat selama beberapa hari. Ding! Tiba-tiba, suara tajam terdengar dari tas penyimpanan Lin Bai. Lin Bai diam-diam mengeluarkan nota transmisi dari tas penyimpanannya. Dengan sekilas inspirasi, suara seorang wanita terdengar di sana, Saudara Dongfang, Senior Cai Su telah ditemukan. Lin Bai tampak bahagia, pesan ini notasi musiknya adalah komunikasi antara dia dan peri anggur. Ketika Lin Bai mengambil alih tanggung jawab Tuan Pedang Muda, peri anggur datang ke Sekte Pedang Tongtian dari Gunung Meteor Bintang Kiau untuk memberi selamat kepada Lin Bai. Pada saat itu, Lin Bai mempelajari beberapa hal tentang Gunung Meteor Bintang Kiau dan mengetahui bahwa sekte ini adalah sekte pemurnian. Sekte besar yang membuat alkimia. Di antara mereka, satu-satunya orang di Lingnan yang bisa memperbaiki pedang iblis adalah Cai Su, yang dikenal sebagai pemurni senjata nomor 1 di Lingnan. Setelah mengetahui berita tersebut, Lin Bai meminta Peri Jiu untuk mengawasi pergerakan Cai Su secara diam-diam. Setengah tahun telah berlalu,
dan Lin Bai berpikir bahwa Peri Jiu telah melupakannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat ini Peri Jiu tiba-tiba mengirim pesan yang mengatakan bahwa ada Cai Su berita tentang Su. Peri Anggur, di mana senior Cai Su? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Di kerajaan iblis laut luas, pedang iblis diretas oleh Si King Halberd, senjata spiritual raja di tangan Bai Ling, yang sangat mengurangi kekuatan dan spiritualitas pedang iblis. Oleh karena itu, memperbaiki pedang iblis selalu menjadi hal yang diinginkan Lin Bai melakukan. Sekarang dia telah mengetahui keberadaan Cai Su, Lin Bai secara alami bahagia, yang berarti ada harapan untuk pemulihan pedang iblis. Pada catatan transmisi, Peri Jiu buru-buru berkata, di dinasti Lin Hai, kota Haiji. Dinasti Lin Hai, kota Haiji. Ketika Lin Bai mendengar tempat ini, dia segera mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya dan membukanya. Lihat, saya menemukan lokasi dinasti Lin Hai. Dinasti Lin Hai, salah satu dari 72 dinasti di Lingnan, hanya dapat dianggap memiliki kekuatan menengah ke bawah. Namun, wilayah dinasti Lin Hai sangat istimewa, separuhnya berupa daratan dan separuh lagi laut. Kaya akan semua jenis besi ajaib untuk membuat senjata. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebagian besar senjata terkenal di Lingnan saat ini berasal dari dinasti Lin Hai. Biji besi ilahi Wuzuo yang ditempa oleh 5 pedang dewa, setan, dewa, dan hantu juga berasal dari dinasti Lin Hai. Oleh karena itu, dinasti Lin Hai menyandang gelar, ibu kota besi ilahi, di tanah Lingnan. Adapun kota Haiji yang disebutkan Jiu Xianzi, tempat ini berada di persimpangan daratan dan lautan dinasti Lin Hai, merupakan kota utama dinasti Lin Hai, nomor 2 setelah ibu kota kekaisaran dinasti Lin Hai. Lin Bai penasaran bertanya, apa yang senior Cai Su lakukan di kota Haiji dinasti Lin Hai? Peri Jiu menjawab, itu untuk berpartisipasi dalam pesta senjata ilahi. Pesta senjata ilahi. Apa ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiu Xianzi berkata, setiap 10 tahun, dinasti Lin Hai dan Menara Tianbao akan bersama-sama mengadakan perjamuan senjata ilahi di kota Haiji. Perjamuan senjata ilahi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah besi ilahi. Selama perjamuan senjata ilahi, dinasti Lin Hai akan mengambil banyak besi dewa langka dari tanah Lingnan dan melelangnya di depan umum. Dikatakan bahwa kota Haiji telah merilis berita bahwa lebih dari 1 kilogram besi dewa yang tidak ternoda akan dilelang. Bagian kedua adalah apresiasi senjata spiritual. Dikatakan bahwa Ye Feng Huo, tetua sekte dalam dari sekte pedang Tongtian Anda, pergi ke kota Haiji belum lama ini. Dia memiliki pedang yang sangat spiritual dan terbang di tangannya, dan dia ingin berpartisipasi dalam perjamuan senjata ilahi. Apresiasi senjata spiritual adalah peringkat senjata spiritual terkuat di negeri Lingnan. Namun, selama bertahun-tahun, 5 teratas dalam daftar senjata spiritual terkuat selalu didominasi oleh 5 pedang dewa, iblis, dewa, dan hantu. Saya ingin tahu apakah akan ada senjata spiritual yang kuat tahun ini yang dapat mengguncang 5 pedang. Legenda. Menurut rumor di kota Haiji, pedang terbang di tangan Ye Feng Huo kemungkinan besar akan goyangkan status 5 pedang dewa, iblis, abadi, dan hantu. Kata Jiu Xianzi. Ye Feng Huo. Pedang yang sangat spiritual yang bisa terbang. Ketika Lin Bai mendengar nama itu, tatapan dingin muncul di matanya. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, mungkinkah pedang terbang mata naga tidak ada di tangan Ye Jianjun, tetapi jatuh ke tangan Ye Feng Huo. Ye Feng Huo mendapatkan pedang terbang mata naga. Dan yang dipegang Ye Jianjun adalah pedang iblis. Setelah pertempuran di punggung Bukit Senji, Lin Bai terluka parah dan dikalahkan, dan pedang terbang mata naga dan iblis menghilang setelah tiba di Lingnan. Lin Bai mengetahui dari mulut Gui Jing bahwa Zi Ye Jianjun sedang mempelajari pedang dalam pengasingan, dan Lin Bai menduga itu mungkin pedang terbang. Tapi sekarang, mendengarkan kata-kata Jiu Fairy, Ye Feng Huo mengambil pedang terbang dan pergi ke kota Haiji untuk menghadiri perjamuan senjata ilahi untuk pamer. Maka pedang terbang harusnya ada di tangan Ye Feng Huo, dan pedang iblis yang telah dipelajari Ye Jianjun selama bertahun-tahun harusnya ada di tangannya. Sepertinya kita harus pergi ke kota Haiji. Lin Bai tampak dingin dan berkata, Ye Feng Huo, aku sudah lama mencarimu di sekte pedang Tongtian, tapi aku tidak menyangka kamu akan benar-benar pergi ke kota Haiji. Kebetulan pertikaian darah antara aku dan 6 monster Lingnan harus diselesaikan. Lin Bai segera berkata kepada jimat itu, terima kasih, Peri Jiu. Aku akan pergi ke kota Haiji dalam waktu dekat masa depan. Ketika masalah ini selesai, saya pasti akan kembali ke Kiao. Gunung Xingyun datang untuk mengucapkan terima kasih. Peri Jiu terkekeh dan berkata, Saudara Dongfang, sama-sama. Lin Bai menyingkirkan jimat transmisi, mengemasi itu, dan bersiap untuk meninggalkan sekte pedang Tongtian dan menuju ke kota Haiji.